Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rosatrianti, NPM 5021233, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Model, Struktur, dan Integrasi Pengembangan Kurikulum. Model pengembangan kurikulum. 1. Model administratif. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah. Artinya, pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembangan kurikulum tersendiri, sedangkan satuan pendidikan para guru tinggal mengoperasikan dalam pembelajaran. Kedua, model pendekatan grassroots. Pendekatan ini disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Ketiga, model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru, bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. 4. Model BUCM. Dikembangkan oleh BUCM, ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 5 tahap tersebut adalah: A. Memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. B. Menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. C. Tim menyusun tujuan pengajaran kurikulum. D. Implementasi kurikulum. E. Evaluasi kurikulum. 5. Model Rogers. Carl Rogers adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia memutuskan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi interpersonal Rogers. 6. Model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model, dengan asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. 7. Model Tabas Inverted. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik, karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang kurang secara deduktif. Pembahasan kedua yaitu model integrasi kurikulum. Fogarty mengemukakan beberapa model integrasi kurikulum, yaitu model fragmented. Model ini mengajarkan disiplin-disiplin ilmu secara terpisah dan tanpa ada upaya untuk menghubungkan atau mengintegrasikannya. Yang kedua, model connected. Model yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, topik satu dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. Yang ketiga, model nested. Model yang memadukan berbagai keterampilan, yaitu keterampilan sosial atau social skill, keterampilan berpikir atau thinking skill, dan keterampilan isi atau content specific skill ketika membahas suatu topik. Yang keempat, model sequence. Model ini, mata pelajaran diatur dan diurutkan secara tepat satu sama lain antara topik satu atau unit-unit. 5. Model shared merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua pelajaran. 6. Model Webbed. Model ini dimulai dengan menentukan tema atau kemudian dikembangkan subtemanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi lainnya. 7. Model Threaded merupakan model perpaduan kurikulum berfokus pada meta kurikulum. 8. Model Integrated dimulai dengan mengidentifikasi konsep, keterampilan, sikap yang overlap dan beberapa bidang studi
tema yang hanya berfungsi sebagai konteks pembelajaran. 9. Model immersive dirancang untuk membantu siswa menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. 10. Model networked merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Pembahasan yang berikutnya adalah struktur kurikulum di SD. Pada struktur kurikulum di SD ini, mata pelajarannya terbagi atas dua kelompok, yaitu kelompok A atau umum, yang terdiri atas mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Yang kelompok B atau umum, yang pertama adalah seni budaya dan prakarya, yang kedua seni jasmani olahraga dan kesehatan. Keterangannya pada tabel berikut yaitu: yang pertama, mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. 2. Mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi muatan atau konten lokal. 3. Mata pelajaran kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Muatan lokal dapat memuat bahasa daerah. 4. 1 jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 35 menit. 5. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. 6. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. 7. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dan 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester. Aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya. 8. Proses khusus madrasah ibtidaiyah, struktur kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama. 9. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas pendidikan kepramukaan atau wajib, usaha kesehatan sekolah atau UKS, palang merah remaja atau PMR, dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan pendidikan. 10. Pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu kecuali mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.